dan Ya. melihat langsung persiapan Rakornas sendiri kalau Bapak gimana Pak? Ya, yang pertama kegiatan ini ya Rakornas Perencanaan 2023 Geopark seluruh Indonesia. Iya. Kami dari, saya dua nih mewakili. Satu kami dari Kemendagri Dijen Bina Bangga, mewakili Pak Dijen untuk memberikan beberapa informasi sebagai narasumber. Saya selaku PJ Bupati Lebak datang ke sini diundang karena ingin belajar. Ingin belajar intinya dan ingin ikut serta bagaimana mengembangkan geopark khususnya di Kabupaten Lebak. Nah, terkait dengan kegiatan ini Rakornas Perencanaan 2023 momentumnya sangat tepat. Artinya kita bicara Rakornas ini di bulan November 2023. Pada saat sekarang kita bicara dokumen perencanaan RPJPN, RPJMD sedang disusun. Artinya menjadi kebijakan 20 tahunan, 5 tahunan, kemudian tahunan. Rakornas ini sangat tepat momentum waktunya dan timeline, sehingga kita bisa menginternalisasi apa yang menjadi rumusan di sini untuk masing-masing daerah, bahwa program ini untuk diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan yang seluruh daerah sedang menyusun 20 tahunan, 5 tahunan, 1 tahunan. Itu menurut saya sangat tepat sekali untuk itu. Saya selaku PJ Bupati Lebak ingin belajar seperti apa konsep untuk geopark. Walaupun kita sering ikut, tapi saya sendiri karena baru 2 minggu, saya ingin belajar. Ternyata sebelum kami ke sini, kawan-kawan di jajaran OPD, Bapeda dan Dinas Pariwisata memetakan. Sehingga tadi kami kasih contoh beberapa daerah, kami sudah menyusun tata ruang di mana geopark Bayah Dom itu sudah masuk di dalam tata ruang sebagai satu regulasi. Kami sudah menyusun dokumen perencanaan di mana ada sekian urusan atau OPD, anggarannya ada 3 strategi terkait dengan pengembangan pendidikan, kemudian konservasi, budidaya lokal, kemudian ada konservasi berbagai geologi, kemudian ada juga pendekatan terkait dengan 3 strategi yang terkait dengan masyarakatan. 3 ini dituangkan ke dalam sasaran, kemudian dituangkan dalam program, dituangkan dalam anggaran. Luar biasa. Tadi makanya kami tampilkan sebagai contoh, harusnya daerah-daerah lain juga bisa melakukan itu. Walaupun kami di Lebak belum masuk dan sedang berproses untuk Bayah Dom ini masuk ke usulan untuk menjadi geopark nasional. Kami usul juga geopark nasional masuk ke UNESCO secara internasional. Kami usul lagi tadi, timelinenya jangan 3 tahun, kalau bisa dirubah. Karena 3 tahun itu terlalu lama bagi kami yang siap untuk bisa masuk ke nasional, bisa masuk ke internasional. Pada saat satu daerah masuk ke nasional ditetapkan, masuk dia ke internasional ditetapkan, itu akan mendongkrak pariwisata di masing-masing daerah, akan mendongkrak sumber dana pendanaan, dan akan kedatangan dari UNESCO publish bahwa ada geopark Bayah Tumbuh, itu akan mendatangkan turis-turis internasional maupun domestik maupun lokal, yang sehingga mendapat PAD-nya bagi daerah khususnya Lebak atau daerah. Kalau Pak sendiri Pak datang ke sini ketemu apa yang dicari Pak? Datang sini belajar. Ketemu nggak Pak? Ya, ketemu. Dapat tak? Ya. Buat saya ketemu karena ada beberapa langkah-langkah yang disampaikan oleh tadi ya oleh pakar bahwa ada langkah pada saat menuju geopark nasional, ada langkah untuk menuju geopark internasional ke UNESCO. Sampai saya baru tahu ini, walaupun mungkin jajaran kami sudah tahu, tapi saya sebagai kepala daerah punya komitmen bagaimana saya harus tahu kalau komitmen itu ingin diwujudkan. Tadi sebagai narasumber juga Pak, Ya, dari Kemendagri dari Kemendagri Pak Dijen nggak bisa terkait dengan perencanaan penganggaran untuk geopark. Jadi kalau Bapak sendiri udah melihat geopark Siloke? Nah, tadi pertanyaannya saya belum. Jadi saya belum karena saya baru pertama kali di sini, saya baru 2 minggu. Nanti akan saya lihat. Nah, saya akan, tapi yang jelas saya belajar dulu dengan diskusi dengan para pakar, apa masalahnya, apa isunya, bagaimana Lebak punya Bayah Dom itu, geopark itu bisa masuk ke tingkat nasional, bisa masuk ke tingkat internasional dengan tadi ya rincian. Berarti bisa dibilang belajar ke ujung di mana Pak? Belajar. Ya, pantun saya kan gitu. Tadi, ya. Apa tuh? Lupa saya itu. Pantun saya bahwa datang ke sini untuk belajar untuk geopark. Dan sedang kami galak. Dan salah satu target kita prioritas.
Ya. Wah, ya. Boleh, boleh. Ya, boleh. Ya, ya. Cara dan lain. Ada pertanyaan lagi Pak, kan Bapak tadi belajar ke daerah Sijunjung masalah geopark gitu kan. Dan geopark Siloke ini kan tidak hanya mengenalkan tentang pesona alam, tapi juga tentang budaya. Budaya kan termasuk juga Ya. produk UMKM-nya Pak. Nah, masuk pas malam Galadiner juga ada beberapa makanan unik gitu. Ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana untuk kuliner gitu yang daerah Sijunjung ini, budaya dan kulinernya? Kalau kuliner dan budaya saya belum nyobain karena Oh. baru malam nyampe di sini baru datang. Tapi untuk geopark ada beberapa elemen. Ya ada berapa tuh saya lupa kalau 16. Salah satunya budaya, kemudian kuliner, kemudian kaitannya dengan hasil yang saya tangkapkan ada hasil penambangan yang tidak digunakan, jadi dioptimalkan supaya menjadi wisata. Kan banyak Pak. Kami termasuk salah satu yang banyak tambang yang sudah selesai, tapi tidak diberdayakan untuk menjadi geopark. Ini program sangat strategis yang tadinya tidak diberdayakan atau rusak, tapi didorong untuk menjadi geopark. Itu luar biasa. Berarti geopark itu banyaknya daerah. Ada beberapa. Ah, Ya. ayo. Ada beberapa ya. Ya. Oh, gimana?